Buat yang belum tahu, saham Facebook lagi turun-turunnya dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah saham Facebook itu turun banget. Dan apakah ini adalah pertanda kalau Facebook itu adalah social media yang gagal? Hai Singam, gue Bening dan hai juga para penonton lainnya. Selamat datang di Seputar Internet, di mana kita akan ngobrolin sosial media dan apapun yang berhubungan dengan internet. Facebook atau sekarang yang lebih dikenal dengan Meta sedang mengalami kerasnya penurunan, yang dimana saham Meta anjlok seanjlok-anjloknya selama saham Meta IPO. Orang Amerika bilangnya IPO juga nggak sih? Dan bukan hanya itu, ini adalah pertama kalinya juga dalam sejarah banyak orang itu kabur dari Facebook, alias orang nggak lagi make Facebook dan bahkan sampai delete account. Belum selesai penyiksaan buat Facebook dan Meta. Belum selesai. Masih ada lagi. Uni Eropa itu menekan Facebook habis-habisan untuk menghentikan kegiatan mereka mengambil data usernya. Sehingga Facebook terancam untuk tidak bisa lagi memonetisasi data-data tersebut. Yang dimana itu adalah penghasilan terbesar dari Facebook.com. Belum selesai, buat kalian yang punya iPhone, pasti kalian udah tahu kalau iPhone bikin kebijakan baru yang dimana iPhone itu handphonenya bisa ngeblok atau ngelarang atau menghalangi berbagai macam aplikasi, salah satunya Facebook, untuk mengambil data usernya. Dan ternyata setelah fasilitas itu diberikan sama iPhone, banyak banget orang yang memilih untuk ngelarang Facebook ngambil data mereka. Wow, lagi-lagi Facebook semakin sulit untuk memonetisasi sosial medianya. Dan yang tentu saja sahamnya yang makin lama makin berkurang, banyak retail yang cabut, banyak investor besar yang cabut juga. Dan ya, 2022 sepertinya bukan tahun yang baik untuk Facebook alias Meta. Belum selesai penyiksaan buat Facebook. Mark Zuckerberg, CEO dari Facebook, itu berkali-kali dipanggil oleh pihak berwajib di berbagai macam negara untuk mempertanggungjawabkan kelakuan Facebook dan aplikasi-aplikasi lainnya yang diduga melanggar konstitusi atau hukum atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Dan Facebook alias Meta juga lagi dicecer sama banyak banget masalah-masalah internal seperti kepegawaian dan lain-lain. Ya, very hard. Dan dari berita buruk itu semua, berita baik untuk Facebook cuma satu, yaitu Meta. Iya, Metanya katanya progres. Tapi nggak tahu deh, kalau progres nggak tuh sama Metanya Microsoft. Komen di bawah. Dan apakah ini adalah pertanda kalau Facebook adalah social media yang gagal? Bukan perusahaan yang gagal ya. Di sini gue adalah social media strategis dan gue akan berfokus di mana apakah Facebook itu merupakan social media yang gagal karena sudah ditinggal banyak usernya, sudah susah memonetisasi platformnya. Gue bisa bilang kalau kayak gini terus tidak ada perubahan, tidak ada semacam gebrakan, ya Facebook bisa jadi tutup atau bahkan social media yang gagal, ditinggalkan, atau ya udah menguap gitu saja. Gue nggak anti sama Facebook, gue masih pakai Facebook walaupun ada beberapa kebijakan Facebook yang gue nggak suka, dan bagus kalau Facebook masih bermanfaat buat kalian. Tapi sadarkah kalian kalau Facebook itu juga sebagai sosial media nggak pernah punya fokus yang jelas? Kelemahan Facebook yang sekarang membuat banyak user meninggalkannya adalah Facebook ini sebenarnya ya mau jadi apa sih? Kenapa sih sekarang orang tuh mesti main Facebook? Kenapa sih orang tuh mesti daftar Facebook? Kenapa sih sekarang tuh Facebook wajib banget kalian miliki dan login tiap hari dan scroll tiap hari? Kenapa nggak TikTok aja? Banyak video yang FYP-nya lebih bermanfaat, lebih bagus, lebih lucu gitu. Kenapa mesti Facebook? Ya itu masalahnya. Facebook dari dulu nggak punya fokus dan algoritmanya itu berubah mulu yang secara masif, secara besar, yang nggak tahu mau kemana. Kalian ingat nggak beberapa tahun lalu Facebook itu seperti pengen memfokuskan dirinya tempat ngupload video. Jadi kayak mau nyaingin YouTube gitu. Jadi mengencourage orang untuk menjadi konten kreator video di Facebook. Dan belum lama, belum dibagusin, UI UX-nya belum dirapiin, tiba-tiba dia geser lagi. Dia pengen Facebook menjadi live stream. Iya, kalian ingat kan? Belum selesai nih, Nas Daily ngelahirin generasi-generasi baru Facebook kreator. Facebook bikin Facebook stream, Facebook level up buat konten kreator yang suka live stream. Banyak tuh Facebook bakar duit sampai rela bayar orang-orang yang biasa live stream di Twitch untuk pindah ke Facebook. Dibayar itu, gede banget itu duitnya. Endingnya, this guys toast, kontrak selesai dari Facebook, apakah stay di Facebook? Enggak, balik lagi ke Twitch. Dan kita ingat banget kan algoritma pada saat Facebook lagi gembar-gembor menaikkan traffic untuk para streamer. Itu kita kalau buka Facebook di handphone atau di PC, itu pasti tiba-tiba autoplay orang lagi live stream. Follow kagak, kenal kagak, suka gamenya kagak. Udah gitu main cacing semua, itu main ular apa sih? Gue kagak ngerti itu game itu. Itu mulu gamenya. Kagak ada tuh yang main Assassin's Creed, Sekiro kayak apa kayak, cacing semua gitu. Bahkan yang main Mobile Legends PUBG itu dikit banget gitu. Yang lewat di tempat gue tuh cacing lagi, sosis lagi, apa nih? Dan gak lama berubah lagi. Facebook tiba-tiba fokus pengen jadi
marketplace, ya kan? Di kiri kanan kalian tuh mulai ada orang jualan gitu dengan harga yang aneh-aneh gitu. Harganya kalau nggak 1 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Lah kenapa gitu loh? Mending kalau jualannya beneran gitu, jualan knalpot ini, jualan bahan mobil yang ini gitu kan. Terus tiba-tiba adalah jualan yang aneh-aneh, kasih gambar cewek seksi lah, kasih gambar clickbait apalah, dan lain-lain. Kayak berantakan banget gak sih? Dan sekarang Facebook nggak ada lagi kiri kanan jualan, nggak ada lagi orang live streaming, tapi ngasih suggested post, video-video yang jelas-jelas re-upload ya. Bahkan sampai muncul meme, tahu kan, yang suggested video Facebook itu kalau nggak re-uploadan movie street food India, ya kan? Kenapa ya banyak banget street food India disuggest gitu, kayak nggak nge-suggest konten kreator asli Facebooknya gitu loh, yang bener-bener dedikasiin dirinya untuk Facebook gitu. Dulu gue dapet video-video Nas Daily, tapi sekarang udah nggak lewat lagi tuh Nas Daily. Kenapa tuh? Jadi perubahan masif coding algoritmanya juga aneh gitu. Gue nggak butuh-butuh amat lihat video India street food deh, asli. Facebook tuh mau jadi sosial media apa? Dan menurut kalian wajar nggak banyak orang jadi meninggalkan Facebook gitu? Karena bingung mau ngapain di Facebook gitu. Coba tuntun orang di Facebook untuk ngapain gitu. Cari grup, mesti cari dulu, ya kan? Nggak langsung dikasih kayak, oh ini grup-grup yang keren gitu. Kita mesti selektif dulu, kita mesti lihat dulu gitu. Sekali salah masuk langsung punya bad experience, langsung males lagi. Mau jual barang 123 harganya, bingung nih mau jual serius apa jual bercanda. Jadi orang ketika masuk Facebook tuh bingung mau ngapain gitu. Dan yang sering gue juga dengar curhatan ya teman-teman gue di Facebook, banyak banget tuh orang bikin grup di take down, bikin fanpage di take down, dibikin mengenang, ingin mengenang kah gitu. Jadi bayangin sistem di Facebook ini bisa banget di abuse sama usernya untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Gue sampai sekarang nggak ngerti kok bisa sih ada orang bisa kayak memiliki sebuah cara untuk men-take down akun di Facebook, grup di Facebook gitu. Berdasarkan kemauan mereka aja gitu. Oh, menurut mereka ini orang-orangnya nggak asik, gue take down. Ah, mereka orang-orangnya adalah orang-orang bawahannya Eno Bening, gue take down. Ah, orang ini ngomongin nanas, gue nggak suka nanas, gue take down gitu. Bahkan gue denger isu ya, ini nggak tahu bener apa nggak, silahkan komen di bawah. Bisa sampai diduitin gitu. Lo mau bikin take down fanpage orang nggak? Atau bikin take down grup orang nggak? Bayar gue sini gitu. Jadi dengan ekosistem kayak gitu, orang-orang mau nggak balik ke Facebook? Atau bahkan daftar untuk Facebook yang baru? Belum lagi hukuman-hukuman dari Facebook yang suka nyasar. Kalau di internet tuh bilangnya get zucked gitu. Yaitu hukuman dari Facebook karena nge-share hal yang aneh gitu. Jadi nggak bisa posting lagi, jadi kena shadow ban, akunnya nggak bisa login beberapa hari, atau bahkan ya udah terminate akunnya, hilang gitu. Dan yang di-share kayaknya bukan yang aneh-aneh gitu. Mungkin AI-nya atau orang yang monitoringnya itu kayak keliru aja. Apakah itu adalah sosial media yang bakal membuat banyak usernya kembali ke sana? Kan bercandanya jadi gitu kan? Nice post, ban 30 days. Komen di bawah kalian pernah kena zak gara-gara apa, hal yang paling sepele yang terjadi sama kalian. Dan dari segi bisnis di sosial medianya pun Facebook tuh aneh gitu. Kalau kalian nggak tahu, mereka tuh kemarin sempat mau fokus gara-gara ada Clubhouse ya, yang dimana sosial media audio yang cukup rame. Facebook bikin Clubhouse versi mereka juga tuh, yang dimana ngundang beberapa mantan artis Vine. Gue lihat ya, yang untuk ramein di sana, dan ya tidak rame. Jadi kalian lihat kan, Facebook tuh mau kemana arahnya? Dari tadi tuh sistem bisnisnya juga yang kalau kalian tahu tuh Facebook beli, akuisisi, atau tiru. Facebook akuisisi WhatsApp sama Instagram. Snapchat nggak mau diakuisisi, bikin story versi Instagram sendiri. Ada TikTok, tiru, bikin Reels. Sekali aja ada satu yang sukses, di-abuse tuh. Gara-gara story Instagram berhasil rame, Facebook dikasih story, fanpage dikasih story, WhatsApp dikasih story. Gue nanya deh, siapa yang hobinya hatamin story Facebook? Pas dicek story Facebooknya cuma terusan dari Instagram. Dan itulah kenapa gue bilang, kalau nggak ada gebrakan, saham Facebook akan terus makin bawah, usernya makin cabut, investor makin bertanya-tanya, mungkin petinggi-petingginya makin banyak yang resign, dan karyawan-karyawan lainnya. Dan terus Facebook bisa dikategorisasikan sebagai sosial media yang udah sepi, udah gagal, atau ya selamat tinggal. Itulah kenapa jadi make sense kan kalau Mark Zuckerberg itu fokus ke Meta, dimana dia gila-gilaan pengen bikin Meta, yang dimana Meta ini adalah pelarian dari mungkin yang dia lihat kegagalan Facebook, yang dimana Facebook udah nggak, kedepannya ini nggak bakal bisa sukses dulu, nggak bisa memonetisasi data sebanyak dulu, nggak bisa mengajak user sebanyak dulu. Bahkan ini udah masuk berita loh, kalau perusahaan Facebook itu atau Meta udah mengeluh kalau mereka mungkin harus memberhentikan operasional dari Instagram dan aplikasi-aplikasi Facebook lainnya kalau kebijakan pemerintah terus menekan Facebook untuk melarang mengkoleksi data-data dari usernya. Jadi kebayangan kenapa Zuck itu gila-gilaan banget di Meta. Ya bahasa kasarnya buat kabur dari Facebook, atau mungkin dia udah sadar Facebook udah gagal. Tapi pertanyaannya, Meta bakal berhasil apa enggak? Masalahnya dia nggak sendirian bikin Meta. Microsoft juga bikin Meta dan berbagai macam perusahaan lainnya. Berhasil nggak tuh Metanya? Atau cuman ramein aja? Kalau menurut gue pribadi sih, dari pengalaman gue kerja di dunia sosial media ya,
atau dunia digital secara keseluruhan, Meta masih terlalu cepat. Hardware-nya masih belum mendukung. Iya, gue tahu visi misinya Mark kan dia pernah bikin tuh kacamata yang kayak Google Glass gitu. Dan itu bakal jadi yang kayak gitu tuh masuk Meta tuh, tinggal pakai kacamata, nggak usah pakai VR yang tebal-tebal yang ngegantung di kepala. Tapi apakah dalam waktu 1 tahun ke depan hal itu akan tercapai? 2 tahun? 3 tahun? Dan pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan Meta bisa bertahan dalam 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun ke depan? Tapi kan ada Instagram. Mereka masih bisa kuat di Instagram, masih kuat di WA. Betul. Pertanyaannya adalah apakah WA bisa bertahan dari sergapan berbagai macam aplikasi ngobrol atau chatting yang baru kayak Telegram dan kawan-kawannya? Apakah Instagram Reels bisa menyaingi TikTok yang udah lebih dulu dan lebih advance, lebih banyak usernya? So far sih pertarungannya masih berlanjut ya. Nggak tahu ke depannya. Dan bisa bertahan berapa lama? Mau berapa lama mereka bakar-bakaran duit? TikTok udah untung loh, bilionan tiap tahunnya. Dan pertanyaannya, apakah Facebook akan jatuh seperti pendahulu-pendahulunya? Atau Facebook akan menjadi sebuah perusahaan yang sering dibilang sama orang too big to fail, terlalu besar untuk gagal? Nah, lo. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Wah. Gimana nih para bocil-bocil Facebook atau mereka yang mendapatkan uang dari Facebook? Komen di bawah pendapatnya kalau Facebook nanti tutup gimana? Apakah kalian udah siap untuk pindah atau belum? Gua nggak ngedoain Facebook tutup, tapi gue penasaran sama dunia tanpa Facebook. Ngerti nggak bedanya? Jadi ya tentu saja gue akan sangat-sangat sedih kalau teman-teman bisa kehilangan rezeki, kebahagiaan dan kesenangan yang teman-teman bisa dapatkan atau manfaat yang teman-teman sekarang rasakan dari Facebook. Tapi ada baiknya teman-teman untuk bersiap memikirkan alternatif karena ancamannya ada di depan mata. Ya, itu aja dari gue, Eno Bening, pembahasan Facebook kali ini alias Meta. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, klik tombol lonceng, dan jangan lupa like video ini. Kenapa kalian mesti subscribe? Karena ilmu sosial media itu bergerak cepat. Hari ini saham Facebook turun banget, tapi nggak tahu besok-besok mungkin Mark bikin gebrakan atau tiba-tiba Meta berhasil gitu, bisa masuk pakai kacamata doang 2 hari ke depan, who knows. Jadi subscribe, jangan sampai ketinggalan beritanya, dan kalian juga share ke teman-teman kalian, atau kalian bisa langsung follow gue di sosial media karena biasanya gue update lebih cepat di sosial media. Karena kalau bikin kayak gini kan lama, syuting dulu, edit dulu, sosial media tinggal update story. Tapi gue nggak ada di story WA dan di story Facebook, ada di story Instagram. Itu aja dari gue, Eno Bening, dan gue tunggu pendapat kalian di komentar di bawah. Komen di bawah juga kira-kira gue mesti bahas apa lagi nih tentang internet atau sosial media ke depannya, yang lebih mendalam gitu, ke bisnisnya, ke potensinya, dan ke dunia konten kreator yang mungkin, atau ke dunia benda-benda dan pengembangan teknologinya. Komen di bawah. Gue butuh ide-ide dari kalian. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.